pemirsa, jumpa kembali bersama saya Haris. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang bagaimana Pangandaran hari ini dan ke depan. Tentu bersama narasumber kita. Rahman Hakim. Kang Arif, ya, kita melihat Pangandaran hari ini, itu menurut Kang Arif bagaimana dan ke depan harus bagaimana? Pertama, saya ucapkan terima kasih. Saya Arif Rahman Hakim, tentu hari ini mengamati Kabupaten Pangandaran setelah pemekarannya Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis, ada kemajuan yang cukup signifikan baik dari pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Meskipun hari ini menurut informasi yang berkembang di masyarakat bahwa tata kelola manajemen keuangan di Kabupaten Pangandaran sedang mengalami defisit. Nah, hal tersebut mungkin nanti diharapkan bahwa pemerintah daerah ataupun anggota legislatif DPRD Kabupaten Pangandaran yang hari ini sedang menjabat atau duduk bisa memberikan statement atau keterangan secara detail bagaimana yang sebenarnya hari ini pengelolaan manajemen keuangan di Kabupaten Pangandaran. Memang kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran sangat masif. Bahkan hari ini yang kita anggap itu ada kewenangan di desa hari ini sudah dibangun oleh pemerintah kabupaten. Meskipun info yang beredar bahwa kondisinya sedang defisit. Nah, ini nanti harapannya bahwa anggota DPRD yang Kabupaten Pangandaran yang hari ini sedang itu bisa memberikan statement. Sebenarnya apa, bagaimana yang terjadi di Kabupaten Pangandaran? Karena sejauh ini saya belum mendengar statement-statement dari para anggota DPRD Kabupaten Pangandaran sebagai fungsi legislasinya, peran pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan kerja. Nah, melihat tadi yang Kang Arif sampaikan, pembangunan di desa dilaksanakan oleh Pemerintah Pemda, pemerintah daerah. Nah, apakah itu dalam penganggaran itu tidak tumpang tindih? Saya pikir itu yang menjadi sebuah pemikiran, dan karena di sana kan bisa menjadi sebuah dua double tercatat menjadi aset, bahwa status jalan itu anggap saja gang desa, jalan pembangunan jalan yang ada di desa itu kan statusnya jalan tersebut menjadi jalan apa? Jadi aset siapa? Aset Pemdanya atau aset desa? Karena setahu saya dalam pengelolaan keuangan itu ketika sudah dibangun dengan belanja modal itu harus menjadi secara otomatis menjadi aset. Berarti disinilah anggota dewan yang sedang duduk, khususnya komisi yang membidangi, kurang melakukan fungsi pengawasan. Kurang melakukan fungsi pengawasan. Nah, semestinya itu harus bagaimana sih? Ya, semestinya kan hari ini saya melihat hanya satu anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang berani menyuarakan dari fraksi PKB, kan Kang Otang itu. Saya melihat dia sangat luar biasa sekali, selalu menyampaikan atau mengkritisi, mewakili apa yang menjadi sebuah keluhan dari masyarakat. Hari ini kan banyak anggota DPRD yang cukup diam, hanya mengamini dari apa yang menjadi sebuah keinginan dari pemerintah Kabupaten Pangandaran tanpa melakukan pengawasan yang maksimal
bagaimana secara proses penganggaran, perencanaan dan lain sebagainya. Itu harus menjadi hal yang penting sebenarnya, bahwa anggota DPRD Pangandaran ya tugas fungsinya seperti itu. Iya. Tidak hanya sebatas duduk manis, mengikuti paripurna dan lain sebagainya. Nah iya kan, kalau melihat hutang ini bisa terjadi, ini dari kacamata Kang Arif aja, Iya. dari kacamata Kang Arif aja. Bisa terjadi hutang ini, defisit kan hutangnya. Itu akibat apa sih? Ya. Jadi sebenarnya yang perlu menjelaskan itu ya mereka ini. Mereka itu sebenarnya, tapi ya cuma menganalisa. Saya mencoba menganalisa dari kacamata masyarakat. Gitu kan. Saya melihat contoh ketika ya, melakukan hutang pasti ada melakukan yang memang pengeluaran yang tidak sesuai dengan perencanaan. Kita pemasukan berkurang, tapi pengeluaran banyak, tentu tidak berimbang. Waktu itu Bupati menyampaikan bahwa kurang lebih berapa? Isu yang saya terima kan ada 350 miliar atau berapa lah. Ya. Saya nggak tahu tepatnya seperti apa. Cuma ini sungguh memprihatinkan. Bagaimana ke depan cara? Saya belum nyampe itu cara untuk 350 miliar kan? Hampir setengah ya? triliun. Ini luar biasa. Ini hutang. Tentu dari konsep Bupati melakukan pembangunan infrastruktur ini memang secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi ketika dengan cara hutang, apalagi sampai mengorbankan kebijakan-kebijakan lain, contoh hari ini banyak kebijakan yang memang merugikan, contoh para perangkat desa, gitu kan, terlambat atau bahkan sampai hari ini belum terbayarkan. Banyak honorer, kemudian banyak tenaga kerja pemerintah yang sampai hari ini itu belum mendapatkan hak yang semestinya mendapatkan. Ya itu kan menurut informasi atau statementnya dari Bupati bahwa hal itu karena terjadinya defisit. Tapi ketika melihat hari ini pembangunan kan terus-terusan. Iya. Ini kan kurang berimbang. Menurut saya ini kurang berimbang. Saya tidak menyatakan bahwa pembangunan itu tidak penting. Itu juga hal penting. Tapi akan tetapi kewajiban pemerintah untuk menyampaikan haknya kepada si pekerja ini juga hal yang penting juga. Jangan sampai nanti si para pekerja ini seolah tidak bisa memberikan nafkah terhadap keluarganya. Gitu kan dolim nih. Contoh betul. Saya ngomong perangkat desa ketika ditanya oleh istrinya gitu kan, kok nggak bayaran nanti dianggap dolim kepada keluarganya karena tidak menafkahi. Padahal kan ada sebabnya. Kenapa nggak bisa menafkahi keluarga? Betul. Karena tidak dibayar. Jadi melihat itu semua. Nah, ke depan, bagaimana Pangandaran ke depan? Jadi itu harusnya apakah kita pola-pola manajemen yang kemarin kita rubah atau betul-betul orang-orang atau anggota-anggota legislatif yang harus bagaimana gitu? Ya, yang pertama yang tentu kita harus menyiapkan kader-kader atau pemimpin-pemimpin yang memang peduli terhadap Kabupaten Pangandaran dan mempunyai kapasitas yang tinggi. Tidak hanya mampu, para pemimpin-pemimpin kita tidak hanya mampu yang sebatas pencitraan saja. Hari ini sudah musim lah. Apalagi anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, dia mempunyai fungsi dan tugas yang luar biasa sebenarnya. Gitu kan, untuk melakukan fungsinya mengawasi program atau perencanaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita DPRD nggak boleh duduk manis dong. Ya. Nggak boleh duduk manis. Minimal anggota DPRD Kabupaten Pangandaran itu mengetahui perencanaan peraturan perundang-undangan yang untuk menjadi bahan dasar landasan pemerintah daerah melaksanakan program-program itu. Hari ini saya melihat bahwa nggak tahu, mudah-mudahan karena paham tapi tidak mau berbicara. Gitu kan.
belum mau berbicara. Mudah-mudahan ya kan. Iya. Karena saya minim sekali mendengar informasi Kabupaten Pangandaran, statement-statement dari para anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang hari ini sudah duduk. Sedangkan mereka adalah wakil-wakil rakyat kita yang duduk di sana untuk memberikan informasi sebenarnya yang ada di Kabupaten Pangandaran itu seperti apa. Bukan hanya sebatas pencitraan, sekarang udah nggak musim. Nggak musim pencitraan. Karena masyarakat juga butuh sebenarnya Pangandaran ke depan lebih baik. Nah, kalau melihat PAD Pangandaran ini menurut Kang Arif gimana? Apakah sudah mampukah yang sebenarnya? Ya, memang sebenarnya potensi PAD di Kabupaten Pangandaran itu sangat besar. Karena kita diuntungkan dengan kota wisata. Siapa sih yang nggak tahu Pangandaran? Hari ini Pangandaran menjadi primadona para turis, baik domestik ataupun mancanegara. Nah, terlebih hari ini Pangandaran harus menggenjot benar bagaimana potensi PAD ini bisa dikelola dengan baik. Dan pemerintah juga harus mengukur diri dong. Ketika hari ini pendapatan daerah hanya 1 miliar, ya jangan dipaksakan belanja 2 atau sampai 10 miliar dong, demi untuk kepentingan masyarakat. Sebenarnya hal yang baik ketika kita peduli terhadap kepentingan masyarakat, tapi dengan cara yang kurang atau dengan cara yang utang aduh. Maka bagaimana coba 300 saya belum bisa membayangkan kan 350 miliar bagaimana caranya, atau naur aku mau Areksa berapa tahun. Sedangkan hari ini di Kabupaten Pangandaran sumber PAD-nya masih mengandalkan dari sektor wisata. Jadi melihat itu semua, kita berbicara ke depan dan sebagai harapan daripada masyarakat untuk pemerintah daerah supaya bisa memulihkan ekonomi kembali dan untuk anggota legislatif. Ya, semuanya harus bersatu padu untuk bagaimana caranya bahwa proses pengelolaan baik untuk mendapatkan sebuah sumber pendapatan, kemudian penggunaan dan lain sebagainya harus bersatu padu. Kita harus lebih berhati-hati, lebih cerdas. Masyarakat harus lebih cerdas memilih calon pemimpin yang memang benar-benar memiliki kapasitas untuk mengelola tata kerja pemerintah kabupaten untuk Pangandaran lebih baik. Harapannya kan apalagi hari ini memasuki pemilu di 2024, masyarakat harus benar-benar cerdas dalam memilih calon-calon pemimpin ini, terutama yang benar-benar bisa mewakili masyarakat untuk benar-benar menuangkan gagasan dan pikiran, dan yang nantinya ketika itu bisa benar-benar melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk menjadi kontrol atau pengawasan terhadap. Tentu sebuah harapan besar dari kami nanti hadirlah pemimpin yang memang mempunyai kapasitas. Terlebih mari kita rayakan bersama proses pemilu ini dengan riang gembira, saling beradu gagasan. Jangan sampai gontok-gontokan, jangan sampai musuhan. Perbedaan itu adalah sama Tuhan. Nggak usah harus. Tapi kan bukan berarti mengkritisi kan hal yang bukan berarti kita bermusuhan. Tentu semua berkepentingan untuk bagaimana caranya bahwa Pangandaran ke depan lebih baik. Iya, demikian bincang-bincang kita bagaimana Pangandaran hari ini dan bagaimana Pangandaran ke depan sudah diulas cukup gamblang dan jelas. Jadi perbedaan bukan suatu untuk kita saling bergontok-gontokan tapi bermusuhan, tapi perbedaan itu adalah hikmah ataupun rahmat dari semua.
Baik pemirsa, mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua, dan ingat tanggal 14 14 Februari waktunya kita menentukan Pangandaran ke depan untuk anggota legislatif dan khususnya untuk Indonesia, pemilihan presiden. Baik, saya Haris bersama Kang Arif mohon undur diri.